سيدنا مولانا محمد الذي ذكره ينور الألباب وما ذكرناه في مجلس إلا وطاب وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه من يومنا هذا إلى يوم الحساب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وثبت لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sahabat Nabi bercerita, suatu waktu kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah. Di saat itu Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, Ayyu oral Islam awthaq? Tali yang paling kuat untuk menguatkan Islam dan iman kita ini apa? Apa tali yang paling kuat untuk bisa menguatkan iman dan Islam kita? Bertanya Rasulullah kepada para sahabatnya. Sahabat menjawab, As-salah ya Rasulullah. Tali yang paling kuat mengikat iman dan Islam kita adalah sholat ya Rasulullah. Nabi menjawab, hasanatun, bagus. Wa ma hiya biha. Bagus jawabannya sholat, tapi bukan itu jawabannya. Bukan sholat yang bikin kuat iman Islam kita. Yang paling bikin kuat iman Islam kita bukan sholat ya Rasulullah. Bagus jawabannya, tapi bukan itu. Kemudian sahabat lagi menjawab yang lainnya, Az-zakah ya Rasulullah, apakah zakat ya Rasulullah? Nabi menjawab, hasanah, bagus, wa ma hiya biha, tapi bukan itu jawabannya. Kemudian ada sahabat yang lain lagi menjawab, As-siyam, puasa ya Rasulullah, yang bikin Islam tambah kuat. Nabi menjawab, hasanun wa ma huwa biha, tapi bukan itu jawabannya. Ada lagi sahabat yang lain jawab lagi, Al-hajj, ibadah haji ya Rasulullah, yang bikin kuat Islam dan iman kita. Nabi lagi merespon jawaban itu, hasanun wa ma huwa biha, bagus jawabannya, tapi bukan itu jawabannya. Sampai yang terakhir sahabat menjawab, al-jihad ya Rasulullah, apakah jihad ya Rasulullah yang bikin iman dan Islam kita kuat? Nabi sekali lagi menjawab, hasanun wa ma huwa biha, bagus jawabannya, tapi bukan itu jawabannya. Bingung sudah sahabat. Semua rukun Islam sudah disampaikan. Bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, bukan zakat, bukan jihad. Lantas ibadah apa lagi ini yang bisa menguatkan iman Islam kita? Kita tahu sholat yang luar biasa, haji yang luar biasa, jihad, zakat istimewa luar biasa, tapi Nabi menjawab bukan itu jawabannya. Apa pengikat iman Islam yang paling kuat itu ya Rasulullah? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dan mengajari para sahabatnya, ada ibadah yang lebih kuat mengikat iman Islammu
mengokohkan iman dan Islammu. Dari semua ibadah yang telah disebutkan, ada yang lebih awsat, yang lebih kuat untuk mengikat keyakinanmu, iman dan Islammu itu. Apa itu ya Rasulullah? An tuhibba fillah wa tubghidha fillah. Hendaknya kau mencintai karena Allah dan engkau membenci karena Allah. Maksudnya kebersamaan kalian saling cinta karena Allah di satu kumpulan seperti At-Taubah ini paling kuat mengikat iman dan Islam, karena dengan kebersamaan yang diikat karena Allah akan saling mengingatkan, akan saling menguatkan, hingga yang malas sholat akan semangat sholatnya, yang malas puasa akan ingat puasanya, yang takut jihad akan semangat dan berani untuk jihad. Kebersamaan di jalan Allah awsat orang Islam, tali yang paling kuat mengikat iman dan Islam kita. Karena dengan kebersamaan kita akan kuat, kita akan semangat. Semua rukun Islam tadi yang disebut, sholatnya, puasanya, hajinya, zakatnya, jihadnya akan ringan kita jalani jika kita selalu bersama di jalan Allah, saling cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Di saat 2 minggu kita lewati penuh dengan ujian duniawi, masalah-masalah yang mengotori hati, mulai melemahkan badan ini untuk sholat tepat waktu, untuk baca Quran, mulai bikin malas. Dosa-dosa dalam 2 minggu yang menumpuk mulai bikin malas untuk ibadah, mulai menjauhkan diri dari Allah. Kumpul dengan saudaranya yang saling cinta karena Allah, bersinergi dalam satu majlis At-Taubah, bawa niat yang sama, niatnya sama-sama mau taubat, sama-sama cari perhatian Allah, niatnya sama-sama cari rahmatnya Allah, niatnya sama-sama mau benahi diri, niatnya sama-sama tujuannya Allah, tidak ada tujuan lainnya, fillah, lillah, hanya pada Allah, menuju Allah, sama-sama tujuannya menuju Allah. Akhirnya mendapatkan sebuah kekuatan. Pulang dari majelis semangat lagi ibadahnya, ringan lagi badannya untuk dibawa ibadah karena sudah berjatuhan dosa-dosanya. Allahumma tub alaina taubatan nasuha. Semoga Allah terima taubat kita dengan taubat yang sesungguhnya. Dan Allah ikat hubungan kita karena Allah. Dan Allah ikat hubungan kita karena Allah. Dan Allah ikat hubungan kita karena Allah, untuk Allah. Dan ilahuna maksuduna, hanya kepada Allah tujuan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita berada di awal pertama dari malam bulan Rajab, miftah ashuril khair, kunci pembuka dari bulan-bulan kebaikan semuanya. Seperti orang yang bersih-bersih pulang dari sawah, membersihkan badannya, mandi dia dengan sabun pewangi. Setelah bersih baru dia salin dengan bajunya yang terbaik. Setelah itu dia akan merasakan kesegaran, kenikmatan yang tiada duanya. Di bulan Rajab ini kita bersih-bersih, bertakhalli dari sifat mazmumah, bersih-bersih, mandi dari kotoran-kotoran dosa. Di Sya'ban nanti kita akan berhias dengan pakaian indah. Di Ramadan nanti kita akan memetik buah dari kebersihan yang sudah kita jaga, hiasan yang sudah kita pakai. Kita akan petik buahnya. Banyak orang yang senang dengan kita.
Kita akan petik buahnya di Ramadan nanti. Setelah menjaga kehormatan Rajab, kehormatan Sya'ban, kita akan diberi kekuatan oleh Allah untuk menjaga kehormatan Ramadan dengan sempurna. Nabi kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan Rajab dengan doa yang terulang-ulang dari tadi oleh kita semua. Allah berkahi Rajab kita dan Sya'ban. Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bahkan orang-orang terdahulu dari salafun saleh 6 bulan, 5 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa ingin disampaikan dengan bulan suci Ramadan. Kita berada di malam pertama, malam mulia dari bulan Rajab yang Al-Asam, yang mana Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa di malam pertama Rajab ini doa tidak ditolak oleh Allah. Imam Ali karramallahu wajhah menyepikan dirinya, fokus ibadah di malam pertama Rajab, berkhulwat, berduaan dengan Allah, bermunajat dengan Allah. Imam Ali sebagai pintu dari kota ilmunya Rasulullah menghabiskan malam pertama Rajab dengan ibadah, berkhulwat, bertafarruq, berfokus dalam ibadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau Imam Ali sebagai pintunya kota ilmu, pastinya pelajaran menghidupkan malam pertama Rajab didapatkan dari sang kota ilmu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia muridnya Rasulullah. Dia dapat ajaran itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghabiskan malam pertama Rajab dengan ibadah. Di antara curhatannya Imam Ali karramallahu wajhah, di antara munajatnya Imam Ali karramallahu wajhah di malam pertama bulan Rajab, di antara isi munajatnya dia berkata kepada Allah, ya Allah, maghfiratuka lidh-dhalimin wa ana minadh dhalimin faghfirli. Ampunanmu untuk orang-orang yang zalim, aku termasuk orang yang zalim, ampuni dosa-dosaku. Sekelas Imam Ali karramallahu wajhah, pintu dari kota ilmu, Imamil Masyariq wal Magharib, imam dari barat dan timur dunia ini, menantu Rasulullah, sepupu Rasulullah, dianggap saudara yang luar biasa dekatnya dengan Rasulullah. Isi dari munajatnya di malam pertama bulan Rajab, ampunanmu ya Allah untuk orang-orang yang zalim dan saya orang-orang yang zalim. Ampuni saya ya Allah. Sekelas Imam Ali mengaku zalim, apa yang membuat kita tidak mau ngaku zalim di hadapan Allah? Apa yang menghalangi kita sehingga masih merasa sok suci di atas sajadah dan munajat-munajat kita kepada Allah? Separah itukah kita? Separah itukah hati kita, kesombongan kita? Separah itukah kekerasan hati kita sehingga susah sekali untuk kita ngaku salah di hadapan Allah? Kita sering ngaku suci di depan sahabat, teman, orang lain. Bahkan di depan Allah kadang kita berat untuk ngaku zalim, banyak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang itu kenal kepada Allah, semakin orang itu dekat kepada Allah, semakin merasa zalim di hadapan Allah, semakin tak kuasa dan tak mampu untuk menunaikan hak-hak rububiyah, hak-hak ketuhanan milik Allah Subhanahu wa taala. Maghfiratuka lidh-dhalimin. Ampunanmu untuk orang yang zalim dan aku adalah orang yang zalim. Ampuni aku ya Allah.
Munajat itu katakan malam ini dengan lisan dan hati kalian. Kita jadikan majelis at-taubah malam ini dalam majelis pengakuan. Tanggalkan, lepaskan, buang dulu kesombonganmu. Jangan sok suci dengan apa yang kau punya, harta, ilmu, ibadah dan semacamnya. Jadikan malam ini malam pengakuan akan kezaliman dan tumpukan dosa yang kita perbuat. Imam Ali mengaku zalim. Nabi Yunus yang maksum juga mengaku zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini malam kalau boleh saya kasih nama Lailatul I'tiraf, malam kita mengaku kepada Allah. Jika tidak mau mengaku, ada hijab di hatimu, ada kesombongan. Jika tidak juga mau untuk mengaku dan mengakui kesalahan, merasa tidak punya dosa, tenang-tenang saja, hati-hati. Ketenanganmu dengan dosa yang kau lakukan bisa menyeret pada kematian yang su'ul khatimah. Na'udzubillah. Maksiat tidak memutus kamu dengan Allah. Kesombonganmu atas dosa yang tidak mau diratapi, tidak mau disesali, tidak mau diakui, itu yang bisa menyeret seseorang pada su'ul khatimah saat meninggalkan dunia ini. Makanya di penghujung majelis ini, mari kita semua mengaku kepada Allah akan kezaliman kita. Tahu artinya zalim? Wad'u syai' fi ghairi mahallih. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah kasih kita mata, tempatnya di mana? Melihat kebesaran Allah. Berapa kali kita gunakan mata ini melihat yang diharamkan oleh Allah? Kau zalim dengan matamu. Dikasih lisan, diletakkan pada tempatnya untuk dijadikan alat untuk memanggil-manggil dan mengagungkan Allah. Berapa kali kita gunakan untuk menyepelekan makhluk Allah, ngeremehkan orang lain dengan lisan ini, menghibai dan semacamnya. Zalim dengan lisan yang dititipkan oleh Allah. Telinga juga demikian, tangan juga demikian, perut juga demikian, kaki juga demikian, kemaluan juga demikian, badan semuanya juga demikian, diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Berapa kali kita gunakan bukan untuk ibadah, tapi titipan itu kita gunakan untuk melawan Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak macam kezaliman. Belum lagi kezaliman lain, amanah yang tidak tersampaikan, kebohongan yang dilakukan, khianat dengan janji yang pernah diucapkan. Ad-dhulmu dhulumat yaumil qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan yang berlapis-lapis di hari kiamat. Zalim sama ibunya, zalim sama bapaknya, zalim sama istri atau suaminya, zalim sama anak-anaknya, atau anak zalim sama orang tuanya, atau zalim sama tetangganya, zalim sama temannya. Banyak sekali kezaliman yang ada di sekitar kita. Kalau tidak bersih-bersih malam ini, tidak minta ampunan Allah, celaka dan akan hina selama-lamanya. Maka dari itu, katakan, ya Allah. Katakan, ya Allah, maghfiratuka
للظالمين ونحن من الظالمين فاغفر لنا ذنوبنا ya Allah ampunanmu untuk orang-orang yang zalim. Kami semuanya orang zalim, ampuni dosa-dosa kami, ampuni kezaliman kami ya Allah. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami seringkali zalim kepada diri kami. Jika tidak kau ampuni, jika tidak kau sayangi, kami akan rugi, kami akan celaka. Ya Allah, ampunanmu untuk orang-orang yang zalim. Kami orang-orang zalim itu, ampuni dosa-dosa kami. Titipanmu sering kami gunakan untuk maksiat kepadamu. Zalim kami dengan nikmat-nikmatmu, zalim kami dengan titipanmu, sering kami gunakan untuk bermaksiat kepadamu. Allah, la tu'akhidna, jangan buat perhitungan dengan kami. Kami kalah. Jangan buat perhitungan dengan kami ya Allah. Ya Allah, jangan buat perhitungan dengan kami ya Allah. Kami hamba-hambamu yang zalim, kami hambamu yang sering berbuat zalim. Jika tidak kau ampuni, jika tidak kau sayangi, celaka. Jika tidak diampuni, jika tidak disayangi, akan celaka kita semua. Malam pertama Rajab, malam ini minta sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika kau buat perhitungan dengan kami, sungguh banyak dosa-dosa kami. Sungguh kami malu berhadapan denganmu. Tapi kami dengar ampunanmu lebih luas dari dosa-dosa kami. Jika kau menghitung dosa-dosa kami, maka kami akan menghitung luasnya ampunanmu ya Karim. Ya Allah, ya Allah. Seandainya hamba itu datang menghadap Allah dengan memenuhi bumi sampai ke langit dengan dosa-dosanya, maka Allah akan menyambutnya dengan ampunan yang lebih besar dari langit dan bumi sepenuhnya. Alangkah baiknya dirimu, duhai Allah. Alangkah penyayangnya dirimu, duhai Allah. Alangkah kasihnya dirimu, wahai Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah, Allah, Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka minadh dhalimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Katanya seorang hamba ketika berhadapan dengan Allah diperlihatkan kezolemannya semasa di dunia, oh hamba itu nunduk malu, tidak bisa bicara, sampai berjatuhan daging yang ada di wajahnya. Bukan lagi berjatuhan air mata, tapi daging dari wajahnya berjatuhan hingga tinggal tulang tengkoraknya. Nunduk tersungkur karena malu. Allah ngingetin ke hamba itu, kau ingat nikmatku udah putus untukmu, kau sering putus denganku. Kau ingat nikmatku kau gunakan untuk bermaksiat kepadaku. Aku jaga nama baikmu, tak ada orang yang mencemooh kamu. Kau ingat aku tetap sayang kepadamu, ku tutupi aib-aibmu, dan sekarang kau ampuni dosa-dosamu. Malu hamba ini, tidak bisa ngomong apa-apa. Sebelum itu kita hadapi Bapak Ibu sekalian, malam ini berdamailah dengan Allah. Malulah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Apa yang kau sembunyikan diketahui oleh Allah. Dosa yang besar itu Allah tahu, dan Allah menutupimu. Bapak ibumu masih menerimamu, istri anakmu masih mengakuimu, saudara sahabatmu masih mau dekat denganmu. Malu sama Allah, ditutupi Allah, dimaafkan sama Allah. Malam ini minta maaf ampun sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Zalamna anfusana, zalim kami semua ya Allah kepadamu. Tidak ada yang suci, tidak ada yang bersih, semua cuma punya dosa. Malam ini ngadep kepadamu, lihat dosa-dosa ini banyak sekali. Minta ampun ya Allah, minta maaf ya Allah, minta ridho ya Allah. Juga untuk ibu dan bapak kami dan keluarga kami, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ampuni zalim dan salahnya ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Apa yang kau bagikan kepada para wali yang bangun malam di malam pertama Rajab, dimanapun mereka berada di malam ini, bagikan kepada hati yang kering dan gelap ini ya Allah. Berikan bagian untuk kami apa yang kau bagikan kepada mereka, para kekasih-Mu ya Allah. Hati yang kering ini butuh dengan siraman rahmat-Mu ya Allah. Hati yang jauh ini butuh kau tarik dekatkan dengan-Mu ya Allah. Jangan haramkan kami dari anugerah-Mu di malam yang mulia ini ya Allah. Jangan karena dosa yang menghijabi kami kemudian kami tak dapat bagian itu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. La tajal ya Allah, la tuharrimna, la tuharrim ma indaka li syarri ma indana. Jangan halangi kami meraih anugerah-Mu di malam Rajab ini karena dosa-dosa ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
buka selalu dan selamanya, buka pintu hati ini di sisa umur hingga selalu siap menerima anugerahmu di setiap desaan nafasnya hingga nafas akhirnya bersamaan dengan menyebut namamu. Ya Allah, Ya Allah, akhiri hidup kami dengan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu